Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pada video kali ini teman-teman semuanya, saya ingin berbagi tips pengalaman saya ketika mengajukan My Travel Pass untuk anak saya yang luar biasa menegangkan ya. Namun akhirnya dapat juga My Travel Pass itu. Saya mengajukan My Travel Pass untuk anak saya itu 4 kali. 3 kali ditolak. Saya ajukan, 2 hari kemudian langsung ditolak. It was rejected directly, And unfortunately, we cannot, recognize, the reason why it was rejected. Jadi yang sedihnya adalah alasan ditolak itu kita nggak bisa tahu. Dan saya coba setelah itu ditolak 3 kali, saya coba kan ada itu memo untuk mengirim ke imigrasi, disediakan memo untuk mengirim ke imigrasi. Itu saya email, melalui email memo itu nggak dijawab, nggak ada jawaban gitu. Jadi kita untuk konfirmasi kenapa ditolak itu kita nggak bisa tahu gitu ya. Jadi kita hanya bisa mencoba dan saya mencoba sampai 4 kali baru alhamdulillah diterima gitu ya. Jadi sekarang ingin saya memberikan tips, mungkin setelah saya dari pengalaman yang saya alami sampai 4 kali itu, saya coba analisa apa sih kira-kira yang saya perbaiki makanya bisa tetap dapat gitu ya. Jadi pertama itu anak saya itu, for your information, kenapa kok saya ngajuin My Travel Pass? Anak saya ini dia lahir di Kuala Lumpur tahun 2020. Kemudian 2021 saya balik Indonesia membawa anak saya dan istri saya dengan mengajukan special pass. Karena dia lahir di Malaysia, terus saya ngajuin special pass 100 ringgit ke imigrasi di Putrajaya untuk bisa balik ke Indonesia gitu. Jadi intinya anak saya itu balik Indonesia tanpa ada visa. Istri saya ada visa, karena sebelum balik Indonesia saya memperpanjang visa saya dan visa istri saya. Kemudian balik Indonesia, dan ketika mau balik sini istri saya ada visa, jadi nggak perlu mengajukan My Travel Pass. Karena anak saya tidak ada visa, maka saya perlu mengajukan My Travel Pass. Karena untuk dependen atau keluarga mahasiswa itu ada kemungkinan untuk bisa membawa keluarga ke Malaysia. Tapi untuk pekerja itu saya tengok nggak ada ya, nggak ada linknya untuk dependen pekerja gitu, kecuali ekspatriat ya. Kalau ekspatriat beda lagi. Kalau pekerja biasa gitu nggak ada. Tapi kalau mahasiswa itu ada. Maka saya mencoba mengajukan My Travel Pass untuk anak saya agar bisa masuk ke Malaysia seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang istri dan anak saya sudah di Malaysia. Tips yang pertama adalah lengkapi berkas-berkas selengkap-lengkapnya sesuai dengan keperluan. Dalam artian kalau anak saya berarti kan keperluannya itu ada dia birth certificate atau birth certificate itu apa ya, akte kelahiran gitu ya. Baru ada buku nikah suami istri kayak gitu kan. Jadi yang berhubungan lah. Nanti kan kita ketika memilih jenis apa kita mengajukan My Travel Pass, kita kan bisa melihat apa dokumen-dokumen itu. Jadi selengkap-lengkapnya, dan dokumen-dokumen pendukungnya juga selengkap-lengkapnya. Contohnya anak saya itu dia mempunyai 3 akte kelahiran, ya kan? Akte kelahiran dari GPN sebenarnya 1, tapi ada 2 surat keterangan lain. Akte kelahirannya GPN Malaysia 1, kemudian akte kelahiran surat keterangan lahir dari KBRI Embassy of Indonesia in Kuala Lumpur. Kemudian ketika saya balik Indonesia kemarin 2021, saya ngurus lagi surat keterangan lahir dari Capil. Jadi 3. Jadi ini kan yang berhubungan, ini kan dokumen pendukung nih. Jadi itu semua di scan, dimasukkan, dilengkapi semua ya, gitu. Contohnya buku nikah Anda itu ada keterangan, contohnya kalau saya itu ada family letter dari KBRI contohnya, untuk mendukung hubungan saya dengan anak saya itu saya ngurus family letter. Untuk mahasiswa itu kan bisa ngurus family letter yang menerangkan bahwasannya mahasiswa yang bernama ini, nomor paspor ini, nomor mahasiswa ini, di kampus ini, membawa anaknya yang bernama ini,
paspornya ini gitu. Jadi itu pendukung, jadi itu semua dilengkapi. Pokoknya semua berkas yang mendukung hubungan kita, keperluan kita untuk datang ke Malaysia itu dilengkapi semua, selengkap-lengkapnya. Kemudian yang kedua, berkasnya harus up to date. Ini, wah, saya ketika sudah 3 kali baru saya perasaan itu. Setelah 3 kali saya ngajuin, kok udah gagal gitu. Saya pelajari apa kira-kira yang salah ya? Oh ternyata buku nikah itu kan ada salah satu itu buku Certified True Copy of Marriage Certificate gitu. Jadi kopi daripada buku nikah itu harus di certified true copy atau harus di pengesahan sesuai dengan aslinya gitu ya, legalisir ya Pak Indonesia ya, harus di certified true copy oleh KBRI. Dan itu yang saya lampirkan itu adalah certified true copy tahun 2021 ketika saya ngajuin perpanjangan visa 2021 saya dengan istri. Itu yang saya masukkan karena waktu itu saya nggak kepikiran untuk memperbarui, ini aja bisa kayaknya gitu kan. Jadi ketika untuk sebelum mengajukan yang keempat kali itu saya urus dulu tuh certified true copy yang baru. Jadi saya minta certified true copy dari KBRI. Alhamdulillah sekarang kalau minta certified true copy nggak perlu nunggu 1 hari ya. Saya datang waktu itu setelah Jumatan, alhamdulillah sore udah dapat gitu. Jadi kalau datang pagi itu sebelum siang insya Allah udah dapat kayak gitu. Jadi tapi ditunggulah setelah disubmit itu disuruh nunggu dalam 1 jam lah, setengah jam, 1 jam tergantung ramenya orang di situ ya. Jadi itu, jadi up to date yang saya maksud itu adalah yang terbaru. Jadi kalau dia memang disuruh certified true copy ya yang terbaru gitu kan. Kalau dia disuruh mengattach berkas-berkas yang lain ya harus yang terbaru, tanggal yang terbaru. Contohnya rekomendasi kayak gitu kan, rekomendasi untuk masuk Malaysia gitu contohnya. Ya harus yang terbaru kayak gitu, tanggalnya yang terbaru kayak gitu. Jangan yang tahun lalu gitu. Kalau bisa minta yang baru kayak gitu. Yang up to date, yang terbaru, oke? Ini yang paling penting satu lagi. Jadi yang ketiga ini ya, scan berkas dengan mesin bukan foto state, bukan foto scan. Dengan mesin contohnya dengan printer yang ada scan, ada scannernya, atau fotokopi yang ada scannernya. Pokoknya jadi jangan pakai foto, ya harus pakai scanner asli atau mesin scanner ya. Karena pengalaman saya ini juga, malas sebenarnya. Maksudnya bukan gimana ya? Sekarang itu karena sekarang memang imigrasi memang mengharuskan kita scan itu dengan mesin scanner, maka tapi itu kan kita nggak ada di situ keterangannya. Yang jelas yang saya lakukan adalah setelah 3 kali ditolak, itu istri saya minta tolong di Indonesia itu semua berkas mereka itu paspor istri saya, paspor anak saya itu saya minta tolong sama istri saya untuk di scan, maka pakai menggunakan mesin scanner. Jadi alhamdulillah semua di scan, kirim ke saya semua, kemudian baru saya siapkan berkas itu menggunakan hasil scanan yang bagus gitu ya. Karena yang sebelumnya yang 3 kali ditolak itu saya menggunakan scan foto gitu. Sekarang kan ada aplikasi scan kan. Itu saya pakai itu. Jadi yang jelas yang saya update setelah 3 kali ditolak itu salah satunya. Kemudian menggabungkan beberapa file yang sejenis. Ini penting ya. Contohnya yang saya sebutkan di awal tadi yaitu akte kelahiran anak saya yang 3 itu semua saya gabungkan menjadi satu file. Nah, sebelumnya itu saya kirim aja satu. Jadi kan ini nggak bisa kita mengirim banyak karena file yang bisa diupload itu hanya 5 file yang bisa diupload. Itu jadi semua jenis apapun itu 5 file aja yang bisa diupload. Jadi makanya kalau 5 file yang bisa diupload kan contohnya akte kelahiran itu kita gabungkan aja, 3 akte kelahiran yang tadi itu kita gabungkan aja. Contohnya seperti saya buku nikah yang asli scanan itu dengan buku nikah yang sudah difotokopi dan dilegalisir oleh KBRI itu juga saya gabung, ada aslinya ada fotokopinya yang sudah dilegalisir atau certified true copy. Jadi 2 gitu. Jadi itu kayak gitu itu kita harus gabung. Jadi itu kayak melengkapi, memperkuat gitu ya. Jadi saya gabungkan itu buku nikah asli, scanan buku nikah asli dan scanan buku nikah fotokopi yang sudah di certified true copy itu
Jadi fotokopi buku nikah yang disertified true copy KBRI saya scan ulang lagi, baru saya gabungkan. Jadi kayak gitu digabungkan nih, yang file-file yang sejenis itu digabungkan biar menjadi 5 file semuanya. Contohnya paspor dengan visa kita, kan itu harus visa yang mati itu digabungkan satu file aja. Paspornya halaman pertama, halaman keduanya visanya, contohnya kayak gitu kan. Jadi kayak gitu di berkas-berkas itu, file-file itu, beberapa file bisa digabungkan menjadi satu file. Tapi ingat, jangan lebih dari 250 KB. Jadi itu saya udah ada video, membuat video tentang tutorial bagaimana mempress file atau menggabungkan file, itu ada di video. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Silahkan buka deskripsinya, nanti saya akan attach di sana video tutorial untuk mengkompres atau mengecilkan file PDF gitu ya. Kemudian siapkan alasan yang meyakinkan. Nah, itu yang nomor 4 ya. Karena di sana ada kita memasukkan alasan, deskripsi alasan why you have to come to Malaysia. Nah, jadi itu kamu harus menjelaskan itu, alasannya banyak. Sekuat mungkin, sedetail mungkin. Oke. Alasan yang meyakinkan ya, jangan alasan yang abal-abal. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah perbanyak doa dan positive thinking, ya kan? Jadi saya itu sampai 4 kali ngajuin, pantang mundur, maju terus, ajukan terus, gitu ya. Alhamdulillah diterima, gitu ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga jumpa di Malaysia lagi dengan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.